Seberapa jauh kamu akan pergi untuk mengubah dunia? Dan apa yang siap kamu korbankan untuk menjadi yang pertama? Actions could have permanently destroyed everything I've been working on because their friends are online, and if one domino goes, the other dominoes go. Don't. Yeah, we did it. Film ini menceritakan kisah Mark Zuckerberg, pencipta Facebook, yang menghancurkan persahabatan dan kepercayaan demi ambisi besar. Dari sebuah ide sederhana, lahirlah raksasa digital dengan harga yang harus dibayar oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Ya wis, jangan berlama-lama lagi. Segeralah siapkan kopi. Jangan lupa matikan televisi. Nyamankan diri, ambil posisi. Itulah tandanya kita masuk ke alur filmnya. Inilah The Social Network. Film dimulai dengan memperlihatkan Mark Zuckerberg duduk di sebuah restoran bersama Erika. Percakapan mereka tampak biasa, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Mark seperti pisau, tajam, tapi tanpa emosi. Dia berbicara tentang klub elit, ambisi besar, dan status sosial. Seakan dunia berputar hanya untuknya. Erika mencoba bertahan, tetapi Mark tidak berhenti. Hingga akhirnya Erika berkata, "Kamu akan jadi sukses, Mark, tapi kamu juga akan jadi orang yang sulit disukai." 1600. Say two things at once. I'm not sure which one I'm supposed to be aiming at. And Eduardo won't come close to getting him. The ability to make money doesn't. Because you're an asshole. Kata-kata itu memotong lebih dalam dari yang Mark akui. Namun, dia tidak menunjukkan apa-apa. Hanya duduk diam dengan pikirannya yang sudah melompat ke langkah berikutnya. Ini bukan akhir bagi Mark. Ini adalah awal sebuah dorongan baru yang muncul dalam dirinya, lebih besar dari rasa sakit dan lebih kuat dari perasaan cinta yang hilang. Film berlanjut dengan memperlihatkan Erika berjalan keluar meninggalkan Mark sendirian di meja itu. Tapi Mark tidak berteriak, tidak memanggilnya kembali. Dia kembali ke kamar asramanya dengan langkah yang tegas, membawa luka itu seperti bahan bakar. Di sana, di tengah malam, dia memulai sesuatu yang lebih besar dari sekedar pelampiasan dendam. For the record, she may look like a secret. She's a 34B, as in barely. I need an idea. Mark duduk di depan komputernya, mengetik dengan intensitas yang hanya dia pahami. Setiap baris kode yang ia tulis adalah cerminan dari kemarahannya. Tapi ini bukan tentang Erika lagi. Ini tentang pembuktian sesuatu kepada dirinya sendiri dan kepada dunia yang telah meremehkannya. Malam itu, Mark tidak kehilangan pacar. Dia menemukan motivasi yang lebih besar. Erica Albright's a bitch. Do you think that's because we're like a 34C, but she's getting all kinds of help from our friends? Film kemudian membawa kita ke momen di mana Mark menciptakan Face Mesh, sebuah situs sederhana yang memungkinkan mahasiswa Harvard membanding-bandingkan foto teman mereka. Ini ide yang kasar, bahkan kontroversial, tetapi juga brilian. Face Mesh bukan hanya situs, itu adalah pertanyaan bahwa Mark tahu caranya memanipulasi sistem. The first thing we're going to need is a lot of pictures. Unfortunately, we're in. Let the hacking begin. Namun, popularitas Face Mesh membawa masalah. Jaringan Harvard lumpuh, mahasiswa marah, dan pihak universitas mulai memperhatikan. Tapi Mark tidak peduli. Di pikirannya ini adalah eksperimen, sebuah langkah kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Dan di balik layar, dia sudah memikirkan langkah berikutnya. Give each girl a base rating of 14. Yeah. Film lalu melanjutkan dengan memperlihatkan sebagaimana Mark menciptakan Face Mesh. Untuk melakukannya, dia harus meretas jaringan Harvard. Satu demi satu server ditembus, data diambil, dan sistem yang tidak seharusnya tertembus saat itu juga runtuh total. Ketekan apalah pokoknya. Alambo. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Ini bukan sekedar permainan. Ini adalah Mark yang sedang menunjukkan kehebatannya. Dalam satu malam dia membuat seluruh kampus berbicara tentang dirinya. Erica, is this yours? I think maybe we
shouldn't shut it down before we get into trouble. Namun, apa yang dilihat Harvard sebagai pelanggaran, Mark malah anggap sebagai kemenangan. Bagi Mark, ini bukan soal teknologi, ini tentang menunjukkan bahwa dia memiliki kendali. Peretasan ini menjadi langkah pertama menuju dunia yang lebih besar, tempat di mana dia tahu bahwa dirinya akan menang. The network's down. Unless It's not a coincidence. Kita lalu diperlihatkan Mark sedang dipanggil oleh pihak universitas. Di ruangan itu, suasananya penuh dengan ketegangan. Para petinggi Harvard menatapnya, menuntut jawaban atas kekacauan yang telah dia buat. Tapi Mark, dia hanya duduk diam, wajahnya tanpa ekspresi, tidak menunjukkan rasa takut atau bersalah. Dia tahu dia berada di atas mereka, bahkan jika mereka belum menyadarinya. Paris, she just made a lot of that up. She was under oath. Then I guess no, back. I mean, that's back at the bar with Erica. Mereka ingin mendengarkan alasannya, tetapi Mark tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Ini bukan tentang penjelasan, kata Mark. Ini tentang memperlihatkan bahwa dia berada di luar jangkauan mereka. Di ruangan itu, Mark tidak melihat musuh. Dia melihat peluang. Dunia lama sedang runtuh dan siap membangun dunia baru. we shouldn't shut it down before we get into trouble. Film melanjutkan dengan memperlihatkan pertemuan antara Mark dan Cameron serta Tyler, si kembar dari keluarga elit yang memiliki ide besar, sebuah jejaring sosial eksklusif untuk mahasiswa Harvard. Mereka melihat potensi Mark, seorang programmer brilian yang bisa mewujudkan visi mereka. Namun, di balik ketenangan Mark, ada sesuatu yang lain, yaitu sebuah rencana besar yang hanya ada di kepalanya. Mark mendengarkan mereka dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, tetapi bukan untuk membantu, dia hanya untuk melihat celah, sebuah ide yang bisa dia kembangkan lebih jauh. Those are the social networking sites. Is exclusivity. This could help rehabilitate your image. Wow. Si kembar percaya mereka sedang merekrut seorang jenius, tetapi Mark melihat peluang itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Dan pertemuan ini bukanlah awal dari kerjasama, melainkan bibit dari konflik yang akan mengguncang semuanya. The social networking sites. Is exclusivity. Right. Film melanjutkan dengan memperlihatkan Eduardo Safrin, teman terdekat Mark, bergabung dalam proyek ini. Eduardo adalah orang pertama yang percaya pada visi besar Mark, bahkan rela menginvestasikan uang untuk mendukung The Facebook. Di awal, mereka adalah tim yang solid dengan kepercayaan yang tampaknya tak tergoyahkan. Namun, di balik senyuman dan persahabatan itu, ada perbedaan visi yang perlahan mulai muncul. Hey Cameron, I'm still a little skeptical. We'll speak soon. Namun sebelum lanjut, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel ini agar kita semakin semangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Oke, film berlanjut. Eduardo ingin membangun bisnis ini dengan stabilitas dan strategi. Mark tanpa peduli dengan risiko. Hubungan mereka terlihat kuat di permukaan, tetapi retakan kecil mulai terbentuk. I can do a classier job than they can, and I did it in a Tell him week. Ted doesn't have 3 friends to rub together to make a fourth. Film melanjutkan dengan memperlihatkan The Facebook telah melampaui Harvard. Situs ini mulai menarik perhatian universitas lain, menjadi jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Mark tidak lagi hanya seorang mahasiswa, dia adalah pencipta sesuatu yang mengubah cara orang terhubung. Namun, kesuksesan ini membawa tekanan besar. Eduardo mulai merasa tersisih. Who? The girls. When did you get this? About what? Don't screw around with me now. Look at me. Sementara Mark semakin terobsesi dengan pertumbuhan, di sisi lain, Win bersaudara tidak tinggal diam. Mereka menyusun langkah untuk menghadapi Mark. Di tengah semua itu, Mark tetap tak tergoyahkan. Dia tahu dia sedang menciptakan sejarah, meski itu berarti harus kehilangan semuanya. Deposition, and I don't want to perjure myself, so I have a legal obligation to. You have part of my attention. Kita lalu diperlihatkan pertemuan Mark dan Sean Parker, pendiri Napster yang penuh karisma dan punya visi yang sangat besar. Sean melihat The Facebook sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekedar situs kampus. Dia melihat peluang untuk menciptakan kerjaan digital, dan dia tahu persis bagaimana caranya membawa Mark ke arah itu. Company to pay the
$35 million they said we owed in royalties, but I guess to the screw it, declare bankruptcy. You made a name for yourself. Shin menjadi mentor sekaligus penghasut. Dia menawarkan jaringan investasi dan arah baru. Tapi di balik itu, dia juga membawa perpecahan. Eduardo mulai merasa tersingkir, sementara Mark terpesona oleh visi besar Shin. Ini bukan lagi tentang persahabatan. Ini tentang siapa yang bisa membawa The Facebook menuju kejayaan. But there'll be payback in case. You wanna buy a Tower Records, Eduardo? Lalu kita diperlihatkan hubungan Mark dan Eduardo yang mulai retak. Eduardo yang selama ini menjadi pendukung setia, kini mulai terasa dilupakan. Perannya sebagai mitra bisnis mulai tergerus oleh pengaruh Shin Parker. Mark lebih memilih mengambil risiko besar dibandingkan bermain aman seperti yang diinginkan Eduardo. Di satu sisi, Eduardo tetap bertahan karena rasa percaya pada Mark. Tapi di sisi lain, dia tahu ada sesuatu yang salah dari Mark. Mark bukan lagi teman yang dulu dia kenal. Obsesi terhadap pertumbuhan mulai mengubah segalanya. Dan Eduardo berada di ujung tanduk antara bertahan atau melepaskan segalanya. The Facebook kini mulai menarik perhatian investor besar dan berkembang menjadi fenomena global. Apa yang dulu hanya sebuah ide kecil, kini menjadi revolusi di dunia digital. Dengan pertumbuhan itu, datang tekanan yang lebih besar. Mark berada di tengah badai kesuksesan dan konflik. Wayne bersaudara semakin agresif dan Eduardo mulai kehilangan posisinya. Di balik semua itu, Mark terus maju, mengorbankan apapun untuk mencapai visinya. Film lalu melanjutkan dengan memperlihatkan puncak konflik antara Mark dan Eduardo. Dan setelah berbagai ketegangan, Eduardo menemukan bahwa sahamnya di The Facebook telah diredusir secara signifikan. Ini adalah pengkhianatan yang tidak dia duga dari teman dekatnya sendiri. Eduardo marah, tetapi Mark tidak menunjukkan penyesalan. Ini bukan lagi soal tentang persahabatan. Ini adalah tentang bisnis. Keputusan ini membawa Eduardo keluar dari perusahaan yang dia bantu bangun. Sementara Mark tetap melaju, sepenuhnya fokus pada masa depan The Facebook. Lalu film melanjutkan dengan memperlihatkan Eduardo yang mengambil langkah besar. Dia menggugat Mark atas apa yang dia anggap sebagai pengkhianatan terbesar. Gugatan ini membawa The Facebook ke dalam sorotan yang lebih luas, membuka konflik internal yang selama ini tersembunyi. Mark menghadapi tekanan dari semua sisi, tetapi dia tetap tenang. Eduardo mungkin menjadi lawannya, tetapi bagi Mark, ini hanyalah rintangan lain dalam perjalanannya menuju puncak. Film melanjutkan dengan memperlihatkan kasus hukum besar yang diajukan oleh Wayne bersaudara. Mereka menuduh Mark mencuri ide mereka untuk The Facebook, membawa konflik ini ke meja hijau. Ini bukan lagi perselisihan kecil, tapi ini perang hukum yang menarik perhatian dunia. Di ruang sidang, Mark menghadapi pertanyaan yang menantang, tetapi dia tetap tenang dan penuh perhitungan. Bagi Wayne bersaudara, ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Namun bagi Mark, ini hanyalah langkah lain dalam jalannya menuju dominasi penuh di dunia digital. Film melanjutkan dengan memperlihatkan Shin Parker yang semakin terlibat dalam operasional Facebook. Namun, dalam sebuah pesta mewah, Shin tertangkap basah dengan narkoba. Kejadian ini mengguncang perusahaan, mencoreng reputasi The Facebook yang sedang berkembang. Mark harus membuat keputusan besar, tetap mendukung Shin atau menyelamatkan citra perusahaan. Di titik ini, loyalitas dan pragmatisme bertarung di dalam dirinya. Shin, mentor yang pernah menjadi pembimbingnya, kini menjadi beban yang sulit dilepaskan. Lalu kita diperlihatkan Mark yang semakin hari semakin terasing. Di balik kesuksesan The Facebook yang mendunia, dia berdiri sendirian. Semua konflik dari Eduardo hingga Wayne bersaudara telah meninggalkan jejak yang mendalam. Kesuksesan yang ia raih datang dengan harga yang mahal, yaitu persahabatan yang hancur dan kesepian yang membayangi. Mark kini adalah raja di dunia yang ia bangun sendiri, tapi dia mulai menyadari bahwa kekuasaan ini tidak cukup untuk mengisi kehampaan dalam dirinya. Clothes, hair, speaking style like a 10 minutes.
You're just trying so hard. Dan setelah pertempuran sengit antara Mark dan Wings bersaudara, sebuah penyelesaian dicapai di luar pengadilan. Mereka mungkin mendapatkan sebagian kecil dari apa yang mereka klaim, tetapi Mark tetap menjadi pemenang sejati. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Kasus ini menarik perhatian publik, menciptakan citra Mark sebagai seorang oportunis tanpa belas kasihan. Bagi Mark, ini hanyalah langkah lain menuju tujuan yang lebih besar. Tetapi dunia mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Film ditutup dengan adegan Mark yang sendiri di depan layar komputernya. Dia mengunjungi profil Erica, wanita yang memulai semuanya. Dan dengan satu klik, dia mengirimkan permintaan pertemanan. Sebuah tindakan kecil yang membawa kita kembali ke inti dari cerita ini. Mark Zuckerberg, seorang visioner yang mengubah cara dunia terhubung, kini hanyalah seorang pria yang mencari hubungan sejati. Kesuksesan yang telah ia raih, tetapi apakah itu cukup untuk membuatnya bahagia? Pertanyaan ini dibiarkan terbuka, menjadi cerminan untuk kita semua. Dan kisah ini membuktikan bahwa ambisi besar selalu datang dengan harga yang mahal. Apa yang terjadi saat kepercayaan runtuh? Saat kamu menyerahkan segalanya dan tanpa peringatan semuanya dihancurkan. Mark Zuckerberg dan Eduardo Safrin, dua sahabat yang membangun sesuatu dari awal, dari ruang sempit hingga akhirnya mereka berdiri di puncak dunia. Tapi, apa yang harus dia bayar untuk sebuah keberhasilan? Mereka berdua tahu bahwa jalan menuju kesuksesan tak pernah lurus, penuh persaingan, penuh dengan pengorbanan. Tapi, apakah pengkhianatan menjadi harga yang harus dibayar untuk meraih mimpi? Di sini, kita melihat Mark yang bersumpah tak akan berhenti. Two different lawsuits. Did you answer affirmatively when Tyler and Kat? I wouldn't say I approached him. Tapi Eduardo, ia merasa dikhianati oleh orang yang dulu dia percayai lebih dari siapapun. Mark dengan segala kejeniusannya tetap harus membayar harga dari ambisinya. Kepercayaan dihancurkan, persahabatan digadai demi apa? Sebuah perusahaan, angka, dan kemegahan. Tapi apa arti semua itu jika engkau kehilangan orang yang selalu ada untukmu? Di akhir kisah ini, kita belajar satu hal. Keberhasilan yang dibangun di atas pengkhianatan tak akan pernah memberi kebahagiaan sejati. Kepercayaan adalah segalanya. Tanpa itu, bahkan yang terbesar sekalipun akhirnya hanya akan terasa kosong. Keberhasilan bisa datang dengan harga yang mahal, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Jangan biarkan ambisi membutakan mata hatimu. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lain dari Magna Film. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.